Salam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Hilmi akan menjelaskan mengenai evaluasi tata kelola teknologi informasi dengan framework COVID-5 di Kementerian ESDM. Pertama, pendahuluan. Kemudian ini adalah latar belakang untuk dalam prosesnya. Kita mengetahui tentang pentingnya teknologi informasi. Hal ini dapat kita sadari karena setiap hal yang kita lakukan akan selalu berhubungan dengan teknologi informasi. Karena untuk manusia zaman sekarang tidak bisa terlepas dari namanya yang teknologi informasi. Hal ini juga disadari oleh pemerintah di mana mereka juga memiliki keperluan untuk melakukan pengembangan pelayanan sistem jaringan serta sistem infrastruktur teknologi informasi. Hal ini juga selain itu, seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral juga memiliki rencana untuk berkeinginan untuk mengembangkan e-government. Akan tapi dalam pengembangannya terdapat beberapa masalah sehingga Kementerian Energi Sumber Daya Manusia tidak bisa melaksanakan pembangunan e-government yang menjadi tujuan program mereka. Permasalahan tersebut adalah belum adanya suatu sistem tata kelola standar yang baik dalam pengelolaan dan pengadaan perangkat teknologi informasi pada unit kerja di KESDM. Kemudian, solusinya adalah melakukan evaluasi atau analisis dalam pengelolaan jaringan di KESDM. COVID-5 akan digunakan sebagai metode evaluasi dan analisis untuk mengetahui KSDM dapat dikelola sejauh mana. COVID-5 juga merupakan sebuah kerangka yang dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam tata pengelola dan manajemen teknologi informasi. Teman membahas COVID-5. COVID-5 adalah kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen organisasi dan perusahaan IT governance. COVID-5 merupakan sistem yang mendukung para manajer untuk mengkoordinasikan kebutuhan perusahaan. COVID-5 juga memiliki 5 prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah stakeholder meeting stakeholder, di mana perusahaan bertemu saling memenuhi kebutuhan stakeholdernya. Yang kedua ada covering end-to-end, yaitu melingkupi seluruh perusahaan, memberikan pandangan tentang tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Kemudian yang ketiga ada applying a single integrated framework, yang berarti COVID-5 merupakan framework terintegrasi yang dapat disejajarkan dengan standar lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Kemudian yang keempat ada enabling a holistic approach, atau yang dapat didefinisikan sebagai enabler. Karena dalam satu perusahaan sehingga tata kelola dan manajemen teknologi informasi menjadi efektif dan efisien. Yang kemudian nomor 5 ada separating governance from management, yang menjelaskan tentang perbedaan antara tata kelola dan managing. Kemudian dilanjut oleh model referensi proses dalam COVID-5. Pada COVID-5 terdapat 2 domain proses, yaitu proses tata kelola dan manajemen teknologi informasi, yaitu evaluate, direct, dan monitor (EDM) serta plan, building, run, and monitor (PBRM). Evaluate, direct, and monitor terdapat 5 domain proses, yaitu ensure government framework, setting, and maintains. Ya, nomor 2 ada ensure benefit deliver. Nomor 3 ada ensure risk optimization. Yang nomor 4 ada resource optimization. Dan yang nomor 5 ada ensure stakeholder transparency. Untuk plan, build, run, and monitor, ada pada domain manajemen ini terdapat 4 domain, yaitu align, plan, dan organize, atau yang disingkat sebagai APO, yaitu kemudian 2 yaitu build, acquire, and implement, atau biasa disingkat sebagai BAI. Kemudian nomor 3 ada deliver, service, and support, atau yang juga bisa disingkat sebagai DSS. Yang kemudian nomor 4 ada monitor, evaluate, and assess,
atau yang biasa disingkat sebagai MEA. Kemudian lanjut ke kapabilitas proses dalam COVID-5. Pada COVID-5 adanya model kapabilitas proses yang berdasarkan pada ISO IEC 15504, standar mengenai software engineering dan proses assessment. Pada COVID-5 terdapat 6 penilaian kapabilitas yang dapat dicapai oleh masing-masing proses, yaitu yang pertama ada level 0, yaitu incomplete process, lalu level 1 perform process, level 2 managed process, level 3 established process, dan level 4 predictable process. Kemudian level 5 yaitu optimizing process. Dalam penerapannya nanti COVID-5 melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada penghitungan yang dilakukan nilai responden sebagai ditunjukkan pada persamaan sebagai berikut. Nilai responden sama dengan jumlah responden terbanyak dikurangi responden terkecil dibagi jumlah pertanyaan. Kemudian dilanjutkan perhitungan nilai indeks dengan persamaan 2, yaitu indeks sama dengan jumlah nilai responden dibagi jumlah pertanyaan. Kemudian nomor 3, setelah itu dilakukan perhitungan untuk mencari nilai gap atau nilai kesenjangan sebagaimana diberikan pada persamaan 3, yaitu nilai gap sama dengan jumlah indeks dikurangi jumlah target. Dan ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Hasil perhitungan domain evaluate direct dan monitor IDM. Hasilnya adalah teknologi informasi KISDM sudah mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi dengan menerapkan pemeliharaan perangkat teknologi informasi kualitas dengan baik, namun belum ditunjang dengan sistem rekrutmen personel yang sesuai dengan tugas dan fungsi TI, disebabkan tidak adanya suatu standar dalam rekrutmen. Kemudian hasil dari perhitungan domain align, plan, dan organize atau APO. Teknologi informasi KISDM sudah melakukan adanya suatu integrasi antara TI dengan tujuan organisasi KISDM. Adanya suatu prioritas dalam investigasi TI adalah suatu keinginan dalam perencanaan pengembangan TI ke depan, serta adanya suatu tingkat koordinasi di lingkungan pengelola TI internal. Untuk hasil perhitungan domain build, acquire, dan implement atau BAI, TI KISDM sudah melakukan pengelolaan kinerja TI sesuai dengan sasaran perencanaan pemeliharaan infrastruktur TI dan pengadaan barang TI sesuai dengan ketentuan standar pengadaan barang. Namun, masih adanya kelemahan pada sisi perubahan sistem baik dari segi software dan hardware disebabkan oleh tidak adanya pendokumentasian yang memadai. Hasil perhitungan domain deliver, service, dan support DSS. Penilaian tingkat kepuasan dalam pelayanan umum sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan kinerja organisasi tercapai. Penilaian ini juga merupakan suatu penilaian yang dapat dijadikan rekomendasi untuk dapat meningkatkan pelayanan dalam bidang TI. Hasil perhitungan domain monitor, yaitu organisasi telah mengoptimalisasikan sistem pelaporan kerja TI sesuai perencanaan dengan pedoman pada kebijakan organisasi KISDM. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian evaluasi pada domain EDM dengan target capaian rata-rata 2, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan TI masih lemah. Namun, pada domain ABO dengan rata-rata 4 menunjukkan bahwa sistem manajemen TI sudah baik tetapi harus dikembangkan. Kemudian, hasil nilai yang lemah terdapat pada APO subdomain APO 13 yang hanya mampu memperoleh nilai rata-rata 2,38 menunjukkan masih adanya kelemahan dalam penanganan keamanan dan pengolahan TI. Hal ini akan mengganggu distribusi data dan kinerja pengguna. Kemudian hasil penelitian evaluasi pada domain BAI dengan target capaian 3 menunjukkan hampir semua memenuhi syarat. Akan tetapi, masih terdapat kelemahan pada sisi perubahan sistem baik dari segi software dan hardware disebabkan oleh
tidak adanya pendokumentasian yang memadai. Terima kasih dari saya. Saya mohon maaf jika tidak bisa menghadirkan video dikarenakan kamera saya yang rusak, tidak bisa terdeteksi. Saya sudah mencoba menggunakan HP, tapi juga hasilnya kurang maksimalkan dikarenakan suaranya menjadi double. Sekian dari saya, terima kasih.